Puji nama Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, urapi kami semua di siang hari ini. Sebentar akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengikuti perenungan dan memahami setiap pesan yang Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat 19 sampai yang ke-26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, renungan siang hari ini saya berikan judul bertumbuh di dalam penderitaan. Sebagai orang percaya, kita harus memahami, harus menyadari bahwa percaya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan. Ya, hidup di dalam Tuhan tidak berarti kita tidak akan mengalami penderitaan. Kalau sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen berpikir bahwa ketika percaya kepada Tuhan akan terbebas dari penderitaan, itu pemikiran yang bukan hanya keliru, tapi juga pemikiran yang berbahaya dalam kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Karena faktanya kalau kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan. Saudara bisa lihat dalam kehidupan jemaat mula, baik saudara baca Kisah Para Rasul, juga ketika saudara baca surat-surat Rasul Paulus, surat Rasul Petrus, mereka penerima surat itu adalah jemaat-jemaat mula-mula yang menghadapi berbagai penderitaan, berbagai pergumulan, berbagai pencobaan dan ujian. Artinya orang percaya mengikut Tuhan tidak berarti bebas dari penderitaan. Ketika kita berpikir kita bersama Tuhan bebas dari penderitaan, itu pemikiran yang keliru dan berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena tanpa kita sadari, kalau kita berpikir bahwa mengikut Tuhan berarti bebas dari penderitaan, ketika Tuhan bersama dengan kita, kita akan hidup di dalam kemudahan dan tidak ada penderitaan. Ketika kita menemukan penderitaan, tanpa kita sadari, kita bisa menyimpulkan dan kita bisa berpikir bahwa berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Itu berbahayanya. Jadi ketika orang berpikir ketika bersama dengan Tuhan semuanya mudah, tidak ada penderitaan, itu juga berbahaya. Karena ketika mengalami penderitaan, orang itu akan mengatakan berarti Tuhan tidak bersama dengan saya, Tuhan tidak mengasihi dan Tuhan tidak sayang kepada saya. Itu kenapa pemikiran itu bukan hanya keliru tetapi berbahaya. Saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, ini merupakan keluh kesah dan juga doa, ya, ratapan Nabi Yeremia ketika melihat kondisi umat Tuhan, umat Israel yang pada saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Israel sudah terpecah menjadi dua, ada Israel Utara, Israel Selatan, Yehuda, dan bukan hanya terpecah tapi mereka juga dikalahkan oleh bangsa lain. Mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Itu kenapa Nabi Yeremia mengatakan bahwa hidupnya penuh kesengsaraan. Ya, bukan hanya hidupnya tapi hidup orang Israel mengalami kesengsaraan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, aku ibuh dan racun. Jadi Nabi Yeremia mengatakan bahwa hidupnya penuh dengan penderitaan, seperti hidup di dalam racun dan ibuh, hidup yang sangat sengsara. Bahkan dikatakan ketika mengingat akan penderitaan itu, mengingat kesusahan itu, hidupnya semakin tertekan, hidupnya semakin berat. Itu yang menjadi ratapan, menjadi ungkapan hati Nabi Yeremia kepada Tuhan. Saudara,
Dan memang apa yang dikatakan firman Tuhan ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya ketika mengalami penderitaan, terlalu lama meratapi dan terlalu lama menangisi penderitaan itu, sehingga penderitaan itu akan menjadi beban yang lebih berat. Artinya beban atau tekanan yang dialami oleh orang itu bukan hanya karena penderitaan, tapi karena memikirkan penderitaan itu, sehingga bebannya semakin berat. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Itu kenapa firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, Yeremia, bahwa ketika kita mengalami penderitaan, seharusnya jangan terus-menerus mengingat, meratapi, dan menangisi, bahkan menyesali penderitaan yang kita alami. Kenapa? Karena itu justru akan membuat kita semakin tertekan. Tetapi Nabi Yeremia mengatakan, arahkan, fokuskan pikiran kita, hidup kita bukan pada penderitaan, tetapi pada pribadi Tuhan yang penuh kasih setia. Yang ke-21, ya, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi ketika kita mengalami berbagai penderitaan, jangan fokus pada penderitaan, jangan meratapi dan menangisi, tetapi fokuskanlah hidup kita pada pribadi Tuhan yang penuh kasih setia, yang tidak pernah berubah di dalam mengasihi kita. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru Tuhan berikan tiap pagi kepada kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan sumber pertolongan bagi setiap kita. Jadi arahkan hidup kita pada pribadi Tuhan. Dia yang penuh kasih setia, yang selalu memberikan rahmatnya tiap pagi kepada kita, dan dia adalah sumber pertolongan dan sumber pengharapan untuk kita semuanya. Jadi apapun penderitaan, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita fokuskan hidup kita pada Tuhan. Kita akan bisa bertumbuh melalui penderitaan itu. Kita tidak semakin terpuruk, tapi kita bisa bertumbuh ketika kita mengarahkan hidup kita kepada pribadi Tuhan. Bukan memfokuskan pada penderitaan kita, tapi mengarahkan hidup kita pada pribadi Tuhan. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih setia dan pribadi yang menjadi sumber pengharapan dan pertolongan kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan siang hari ini. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus juga tolong kami supaya kami hidup di dalam firman Tuhan ini. Sekalipun ada berbagai penderitaan yang kami jumpai, biarlah kami tetap bisa bertumbuh di dalam penderitaan itu, melalui penderitaan itu, dengan kami terus memfokuskan hidup kami kepada Tuhan. Engkau sebagai pribadi yang penuh kasih setia, dan Engkau pribadi yang menjadi sumber pertolongan dan pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.